Ada beberapa kelompok yang sangat menekankan hal ini. Jika Anda berbuat salah, jika Anda gagal pada titik tertentu dalam perjalanan Anda dengan Kristus, maka Allah akan melepaskanmu dan saudara harus kehilangan bagian Anda. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita suatu jalan keselamatan. Kali ini kita sampai kepada pembahasan kitab Injil Yohanes pasal yang ke-15. Pak Yohanes akan menyampaikan kepada kita dalam sebuah topik panen yang berbeda. Saudara, pada saat kita memiliki banyak hal yang bergelombang dalam setiap kehidupan kita dan segala sesuatunya semakin kacau, maka marilah kita fokus untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Apakah Anda ingin tahu bagaimana hal ini mungkin untuk dilakukan? Mari kita cari tahu bersama. Pendengar terkasih, terima kasih karena Anda telah mengikuti kami belajar mengenai kehidupan Yesus, dan sekarang Ia semakin dekat saja kepada saat di mana Dia akan wafat dan dibangkitkan, dan pada saat ini juga Ia membimbing para murid-Nya. Waktunya hampir tiba bagi Dia untuk pergi, dan kita telah melihat keadaan yang terjadi di ruang atas dalam pasal sebelumnya. Jadi kini mari kita mulai bergerak. Yesus ada dalam masa penderitaan dan Ia mulai berkata kepada para pengikutnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Saudara, kita tahu bahwa dalam konteks Alkitab, anggur senantiasa dikaitkan dengan bangsa Israel. Beberapa kali hal ini disebutkan dalam Perjanjian Lama, dan kiasan dalam bahasa figuratif ini sekarang dikaitkan kepada Yesus itu sendiri, yaitu sebagai pokok anggur yang benar. Dan kita perlu untuk melekat kepada pokok anggur tersebut. Ranting yang menghasilkan buah dibersihkannya, supaya menghasilkan buah lebih banyak lagi. Jadi penting sekali untuk kita menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Demikian dikatakan dalam ayat yang ketiga, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu." Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, Yesus dengan jelas di dalam pasal 15 menekankan tentang realitas dari eksklusivitasnya. Ia adalah sang pokok anggur yang sejati, dan setiap kita yang melekat kepada Bapa, itu petani dan pengusahanya, harus melekat dengan Yesus. Dan hubungan ini termasuk di dalamnya tetap maju dan bertahan. Dan ini penting sekali karena ini merupakan masa yang menyakitkan dan tentu para murid juga sedang tawar hati. Namun sekalipun demikian, mereka harus tetap tinggal dalam Kristus dalam masa-masa yang sulit, masa-masa yang genting. Inilah mengapa Ia kemudian berkata, "Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Pendengar yang terkasih, penting sekali bagi kita untuk memahami bahwa untuk menjadi pengikut Yesus, maka tetap tinggal di dalam Kristus
bukanlah pilihan satu kali saja. Dan sudah begitu saja, selesai. Tidak. Namun ini merupakan proses yang melibatkan keberlangsungan. Kontinuitas. Setiap orang yang memulai perjalanan mereka bersama dengan Kristus perlu terus melanjutkan perjalanan mereka dalam jalan ini. Banyak orang yang menyebut dirinya Kristen, senang sekali dengan kata Kristus, namun faktanya mereka tidak tinggal dalam Kristus. Mereka yang tidak tinggal di dalam Kristus bukanlah milik Kristus, dan firman Tuhan di sini akan menekankan fakta ini. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara, menarik sekali bahwa tinggallah di sini tidak berarti ada di bawah suatu hukum atau aturan secara legalisme, yang mana kita harus mentaati tuntutan yang ada. Namun tinggal di sini berarti tinggal dalam kasih yang berkaitan dengan ketaatan. Dan ini merupakan sebuah fakta, kata yang penting pada hari-hari ini, karena hari-hari ini orang tidak mengerti bahwa kasih itu sendiri berkaitan dengan ketaatan. Inilah mengapa firman Tuhan kemudian berkata, "Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya." Apakah arti tinggal dalam kasih Kristus? Apa artinya? Hal ini tidak berarti sekedar tinggal dalam sebuah institusi, atau memiliki label Kristen. Tidak, saudara. Ini sesungguhnya berarti tunduk kepada Kristus, taat kepada Tuhan kita, sebagaimana Kristus telah menundukkan dirinya kepada Sang Bapa. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Saudara, di bagian ini Yesus akan mulai membuat segalanya menjadi jelas dengan menyatakan sikapnya terhadap kita dan menyatakan bahwa segala esensi kekristenan dalam Perjanjian Baru adalah kasih. Dan perintah apakah yang Yesus minta untuk kita ikuti? Apakah Dia ingin kita menaiki tangga dengan lutut? Apakah Dia ingin kita melukai tubuh kita, menggores-gores tubuh kita? Melukai semuanya, memutilasi? Tidak, saudara. Perintah kepada orang Kristen adalah untuk mengasihi sebagaimana Yesus telah mengasihi kita. Dan bukti dari kasih ini adalah dengan Dia menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Dan bagi setiap orang yang adalah sahabat-sahabat Yesus, kita harus tunduk kepadanya. Dalam ayat 14 dikatakan, "Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Hubungan dan kedekatan dengan Kristus inilah yang membedakan keadaan kita. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Saudara, menarik sekali bahwa setiap kali manusia mencoba memahami sesuatu yang ilahi, mereka senantiasa melakukannya dengan cara yang rumit, yaitu antara menganggap bahwa Tuhan itu terlalu jauh dengan kita, tinggal jauh dari kita, terpisah dari umatnya, menghukum dan membinasakan setiap orang, atau Ia merupakan Allah yang bercampur aduk dengan penciptaan, dan pada dasarnya telah kehilangan keilahiannya. Dengan luar biasa, saudara, Yesus menetapkan posisinya sebagai Tuhan, menjadi utusan Allah itu, namun pada saat yang bersamaan, Ia begitu dekat dengan kita. Bahkan kita bisa memanggilnya sahabat kita. Dan kita bisa menganggap Yesus tidak sekedar sebagai Tuhan dan Allah, namun juga sebagai seseorang yang mengasihi kita. Sama seperti sahabat. Hubungan pribadi kita dengan Allah dimanifestasikan dengan cara yang sangat spesial dalam Yohanes pasal 15 ini. Memiliki hubungan dengan Allah, hidup dengan utuh, kini waktunya bagi kita untuk menghasilkan buah. Firman Tuhan kemudian berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Saudara, Yesus menekankan sekali lagi perintahnya dan berkata bahwa bukti jika kita menerima kasih Allah dalam hidup ini, Ia telah memilih kita, dan misteri dari kedaulatan Allah yang mengendalikan segala sesuatu tidak serta-merta menggagalkan kebebasan kita. Namun hal ini membuat kita berada di bawah kasih-Nya, menempatkan kita dalam sebuah hubungan yang dalam dan benar dengan Allah itu sendiri. Dan sepertinya semua yang ada di sini berjalan dengan baik sekali. Ya, kita patut bergembira ya, karena bisa mendengarkan program Jalan 66 ini. Perkataan yang luar biasa dan sangat menguatkan. Tentu ini sangat spesial. Namun demikian, bersama dengan Kristus, melekat dengan sang pokok anggur yang benar, dan menghasilkan panen yang berbeda, tidak berarti bahwa kita tidak akan pernah menghadapi masalah. Inilah mengapa pada akhir dari pasal 15 ini, kita akan menekankan adanya penolakan dan perlawanan yang luar biasa terhadap mereka yang ada di dalam Kristus, dan yang merupakan orang-orang yang dikasihinya. Firman Tuhan berkata, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu." Saudara, dunia ini merupakan sistem yang anti Allah. Dunia membenci Kristus, membenci nilai-nilai yang Ia berikan, serta membenci pengajarannya. Saudara perlu mengerti, memahami, dan menangkap fakta ini. Mungkin saudara berpikir seperti gini, "Oke, aku akan menjadi seorang Kristen yang baik, memiliki hati yang terbuka, dan setiap orang akan berpikir bahwa ini merupakan hal yang terbaik yang saya pernah lakukan dalam hidup saya." Sebetulnya bukan seperti itu, saudara. Anda akan menghadapi tantangan-tantangan, dan banyak orang tidak akan mengerti atau memahami sikap Anda ini. Yesus berkata, "Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita tahu bahwa ada semacam roh yang aneh yang sedang bekerja di dunia ini. Ada sistem yang anti dengan Kristus, anti dengan Allah, yang didasarkan kepada kesombongan dan kemuliaan manusia itu sendiri, yang senantiasa mencoba untuk merdeka dari Allah, memilih rasa sakit dan selalu memiliki reaksi yang tidak dapat dijelaskan, yang senantiasa menentang kuasa Allah atas dunia ini. Ketika seseorang masuk dalam kerajaan Allah bersama dengan Kristus, hal ini mengakibatkan suatu gangguan, dan inilah yang menjadi reaksi negatif yang meningkat terhadap mereka. Setiap kali seseorang berbalik kepada Kristus, orang ini juga akan menghadapi oposisi. Yesus tidak pernah ada di zona netral. Yesus tidak berada di tengah-tengah. Kehadirannya senantiasa mengakibatkan ketertarikan atau kebencian. Jadi saudara ada dalam sisi yang mana? Firman Tuhan kemudian berkata lagi, "Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata-kata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapa-Ku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah-tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semuanya itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapa-Ku.
Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi. Mereka membenci aku tanpa alasan. Saudara, Yesus membuat referensi langsung kepada para pemimpin agama pada waktu itu, yang memilih untuk menolak dia karena mereka terjebak dalam sistem dunia ini dan tidak membuka pikiran mereka dan melihat apa yang telah tertulis, apa yang telah dituliskan mengenai Mesias itu sendiri, Sang Juru Selamat kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita memahami realita ini, ketahuilah bahwa kita memiliki dua pilihan, yaitu untuk kita berada di pihak Yesus atau melawan Yesus. Kini ada undangan yang jelas dalam pikiran saudara, yaitu supaya saudara memberikan diri saudara kepadanya. Mungkin perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, atau mungkin sekaligus. Mendekatlah kepada Yesus supaya Anda juga bisa menghasilkan buah dan menjadi bagian dari panen yang berbeda ini. Anda sedang mendengarkan program Jalan 66 dalam rangkaian kisah Injil Yohanes pasal yang ke-15 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik panen yang berbeda. Terima kasih kepada pendengar yang selalu setia untuk mendengarkan program Jalan 66 dan kita masuk kepada Yohanes pasal yang ke-15 kali ini. Sekarang mari kita beranjak kepada sesi tanya jawab. Pak Yohanes akan bersama-sama dengan kita di sini. Saya berharap bahwa setiap keraguan-keraguan kita akan menjadi hilang. Kalau kita perhatikan pada bagian Yohanes pasal yang ke-15 ini, berbicara secara jelas mengenai buah. Apa arti dari menghasilkan buah di sini, Pak Yohanes? Buah apakah yang dimaksudkan pada pasal yang ke-15 ini? Ini merupakan pertanyaan yang menarik, Pak Oti, karena ini telah banyak didiskusikan oleh beberapa kelompok Kristen sebelumnya. Kita juga perlu mengingat di sini bahwa Yesus membuat hal ini sangat jelas bahwa Ia adalah pokok anggur yang benar dan Bapa adalah petaninya atau pengusahanya, yaitu yang merawat pohon tersebut. Jadi Yesus menyatakan dirinya dengan cara demikian dan terdapat kontras yang sangat besar yang berkaitan dengan bangsa Israel di dalam Perjanjian Lama, karena sebagaimana kita telah sebutkan sebelumnya, Israel senantiasa dikaitkan dengan menghasilkan buah. Israel dinyatakan sebagai pokok anggur, namun bangsa ini senantiasa mendapatkan kritik secara terus-menerus karena Israel tidak menghasilkan buah sebagaimana yang diharapkan. Oleh sebab itu, Yesus muncul di sini sebagai pokok anggur yang benar dan harapan satu-satunya, karena Israel tidak menghasilkan buah sama sekali. Sering sekali orang berkata dan berpikir bahwa menghasilkan buah di sini senantiasa berkaitan dengan buah-buah roh, seperti yang kita akan temukan dalam kitab Galatia, atau ada kepercayaan yang umum bahwa menghasilkan buah di sini berarti banyak orang menjadi percaya kepada Injil, menerima Kristus dalam hidup mereka. Sebenarnya kata buah di sini merupakan kata yang memiliki arti yang lebih umum. Berbuah berarti membuahkan hasil, dan hasil-hasil ini sesuai dengan iman yang kita miliki. Jadi jika kita benar-benar menerima Kristus dalam kehidupan kita, hasilnya baik dari sudut pandang etika maupun kerohanian, hal ini akan nyata dalam kehidupan kita, menghasilkan bukti nyata akan hal itu. Tidak mungkin seseorang merupakan orang Kristen sejati tanpa mengalami transformasi hidup sekecil apapun, yaitu transformasi yang nyata dalam kehidupan seseorang. Hal ini, saudara, tidak berarti bahwa seseorang tidak akan pernah mengalami masalah atau pergumulan, dan mereka tidak akan pernah membuat kesalahan. Namun tentu mereka akan menunjukkan kemampuan mereka dengan kehidupan baru yang mereka miliki di dalam Kristus. Jadi kalau kita perhatikan, firman Tuhan yang ada di sini menekankan bahwa perlu sekali untuk kita tinggal dalam Kristus. Tapi Pak Yohanes, bagaimana jika seseorang menjadi percaya, lalu menyerah dalam imannya? Apa kira-kira yang akan terjadi? Ya, benar Pak Oti. Ini merupakan sebuah diskusi yang sangat terkenal di sepanjang sejarah gereja. Ada beberapa kelompok yang sangat menekankan hal ini. Jika Anda berbuat salah, jika Anda gagal pada titik tertentu,
di dalam perjalanan Anda bersama dengan Kristus, maka Allah akan melepaskan Anda dan saudara harus kehilangan bagian Anda. Yang lain berkata, Anda 100% selamat dan tidak peduli apa yang saudara lakukan, karena saudara akan tetap selamat. Jadi apa yang sebenarnya terjadi di sini? Yang benar ya, bahwa jika seseorang benar-benar merupakan orang Kristen, maka mereka pasti berbuah. Dan seseorang yang bersama-sama dengan Kristus, sang pokok anggur itu, yang mengalami pemangkasan atau pembersihan, orang inilah yang benar-benar bersama Allah. Dan mengapa penting sekali untuk kita memiliki kepastian keselamatan? Karena jika kita harus bergantung kepada diri kita sendiri, dan setiap waktu kita gagal akhirnya kita dibuang oleh Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang akan menerima keselamatan, karena tidak akan ada orang yang dapat bertahan. Dalam sisi lain, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sesuka mereka dan berkata, "Oh tidak, dahulu aku telah menerima Kristus, jadi sekarang aku sudah selamat untuk selama-lamanya." Tidak peduli apapun keadaannya. Ini tidak benar, ya. Firman Tuhan berkata bahwa jika ranting itu tidak berbuah, maka ranting itu akan dicampakkan ke dalam api, dan ini merupakan tanda yang jelas mengenai penghakiman. Seseorang yang berkata bahwa mereka percaya telah memulai perjalanan bersama dengan Kristus, namun masih saja tidak menghasilkan buah, tidak menunjukkan tanda-tanda dari pertobatan atau transformasi dalam kehidupan mereka, mereka masih hidup melakukan apa yang tidak menyenangkan Allah, maka orang ini menunjukkan bahwa mereka tidak melekat kepada pokok anggur yang benar. Mereka ini tidak ada dalam kerajaan Allah. Akhirnya, kita perhatikan siapa memilih siapa ini, Pak. Apakah kita yang memilih Allah atau Allah yang memilih kita? Pada saat kita melihat ayat 16 ini, sepertinya merupakan kunci dari semuanya. Bagaimana kita tahu dengan pasti, Pak Yohanes? Ya, menarik sekali Pak Oti, karena firman Tuhan di sini sangat menekankan bahwa Kristuslah yang telah memilih kita. Dengan kata lain, ini merupakan sesuatu yang penting yang kita tidak bisa kesampingkan apapun alasannya. Yang berinisiatif dalam proses keselamatan adalah Allah itu sendiri. Bukan saya yang suatu hari nanti berpikir bahwa saya perlu bantuan, maka saya mencarinya. Bukan. Allah telah menyediakan keselamatan sejak permulaan zaman, sejak awalnya, dan awal perencanaan segala sesuatu dimulai dari Allah. Sekarang ini tidak berarti bahwa karena Allah yang memulai semua proses ini, maka ini merupakan pilihannya. Dan ini tidak berarti bahwa kita tidak mengambil peranan akan hal ini sama sekali. Tidak berarti bahwa manusia sama dengan robot. Tidak, saudara. Saudara bersama dengan Kristus sekarang. Oke, saya bersama dengan Kristus sekarang. Dan aku tidak tahu mengapa. Itu saja. Aku tidak tahu apa-apa. Bukan seperti ini proses kerjanya. Dalam pasal 15 ini, kita akan melihat dua hal yang berbeda yang ditekankan pada saat yang bersamaan. Perkataannya jelas, saudara perlu tinggal di dalam Kristus. Namun juga saudara perlu tahu bahwa saudara tidak melakukan apa-apa karena dialah yang memilih saudara. Jadi marilah kita amati di sini bagaimana terdapat dua poin yang ditekan di sini. Keduanya merupakan kebebasan manusia yang berdampingan dengan kedaulatan Allah. Kedua hal ini berjalan beriringan. Dan sebaiknya kita perlu menjaga ketegangan antara dua realita yang dinyatakan di sini. Rasul Yohanes selalu berbicara dan menyebutkan beberapa kali di sepanjang Injilnya kata dunia. Dunia apakah yang begitu membenci Kristus? Sebagaimana kita lihat dalam ayat yang ke-18, Yohanes pasal yang ke-15 ini. Jadi Pak Oti, ketika kita melihat kata dunia, kita bisa menjadi sedikit bingung karena pertama-tama kita tahu bahwa dunia memiliki sisi geografis. Kita tahu bahwa Allah menciptakan dunia, menciptakan planet, namun kata dunia juga dipakai untuk menunjuk kepada orang, kepada manusia. Allah sebagai contoh begitu mengasihi dunia ini. Dalam kasus ini dunia yang secara literal dalam bahasa Yunani berarti kosmos, berarti sistem yang tersusun. Artinya apa? Ada logika, sikap, sistem dalam kemasyarakatan yang sejak awal memang sudah anti dengan sistem Allah, yang menolak logika ilahi secara penuh, menolak campur tangan ilahi.
Oleh karena itu, ketika perbedaan ini disajikan, ketika elemen duniawi berhadapan dengan kerajaan Allah, hal ini tidak berawal dan tidak bisa diterima. Ada shock yang terjadi di sini. Inilah mengapa sistem ini diinspirasi oleh setan dan telah menolak segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dan perkataan Yesus itu sendiri. Jadi di sini ada pertarungan yang hebat yang terjadi di antara kedua kubu. Bahkan setiap orang Kristen yang sejati perlu menghadapi perlawanan semacam ini dalam kehidupan kekristenan mereka. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk setiap jawaban yang Bapak berikan. Dan bagi saudara pendengar sekalian, saya yakin bahwa saudara penasaran untuk kita bisa bersama-sama melihat akan kesimpulan yang dapat memberikan kepada kita pelajaran yang menarik pada hari ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari bersama pasal 15 dari Injil Yohanes. Tema kita hari ini adalah panen yang berbeda. Jadi bagi saudara yang mengenal Kristus, saudara juga perlu tahu bahwa ini adalah waktunya untuk kita menghasilkan buah. Ya, Yesus menekankan bahwa kita harus tinggal di dalamnya, dalam kasih-Nya, dalam firman-Nya, dan menghasilkan buah bagi kerajaan ini. Tentu kita akan menghadapi masalah dan kesulitan, bahkan perlawanan yang hebat. Dan terkadang kita akan menyadari bahwa kita sedang down dan tawar hati. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika masa ini datang, ingatlah bahwa meskipun ada banyak gejolak dan kesulitan dalam hidup ini, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Yesus, penting bagi kita untuk tetap tinggal di dalam Dia dan terus maju. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan lagi, maka kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Apakah saudara ingin mengetahui terlebih lagi mengenai kehidupan dan pengajaran Yesus? Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran tentang apa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.